Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Fuad, pelajaran BK. Hari ini materinya kita akan membahas tentang bagaimana tentang mengatur waktu atau manajemen waktu. Jadi agar kita waktunya tidak terbuang sia-sia. Sebelum materi dimulai, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, agar kita bisa belajar dengan baik dan juga kita selalu sehat. Salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita ke jalan yang benar seperti saat ini. Ya. Langsung saja materinya akan Ustadz Fuad bukakan. Nah, ini materinya sudah muncul. Bagaimana kita mengatur waktu, guys? Mengatur waktu. Jadi, untuk sekitar 10 menit ke depan, silahkan nanti disiapkan baterainya, HP atau laptopnya untuk mengakses linknya Ustadz Fuad. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Ya. Mengatur waktu. Jadi jangan sampai nanti kita nggak bisa mengatur waktu. Kita gunakan waktu ini menjadi sia-sia. Mengapa kita perlu mengatur waktu, Mas, Mbak sekalian? Ya memang waktu itu harus diatur karena waktu itu penting. Jadi kalau kita sampai nggak ngatur waktu, kita merasa rugi. Harus bisa membagi waktu antara kegiatan satu dan yang lain. Ingat dalam surat Al-Asr demi masa. Di situ juga dijelaskan bahwa pentingnya waktu. Ingat waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ingat waktu luang sebelum waktu sibuk. Kalau sudah sibuk nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, waktu yang berlalu tidak bisa diulangi lagi, tentu. Maka dari itu gunakanlah waktu sebaik mungkin biar tidak menyesal, Mas Mbak sekalian. Nah, slogan. Kamu kan sering mendengar apa itu slogan. Time is money. Waktu adalah uang, betul. Pada slogan di atas dijelaskan bahwa berharganya waktu itu sama seperti berharganya uang. Jika kita mensia-siakan waktu, sama kita juga akan mensia-siakan uang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Rugi waktu seperti rugi uang. Rugi uang seperti rugi waktu. Nah, apa saja yang akan dibahas sama Ustadz Fuad dalam 10 menit ke depan? Nah, ini kita mulai materinya. 1. Waktu pagi hari. 2. Siang hari. 3. Sore hari. 4. Malam hari. Jadi dalam satu waktu atau satu hari, 24 jam itu terbagi 4 tahap. Pagi, siang, sore, malam. Semuanya kegiatannya nggak sama, guys. Jadi harus kamu tahu betul-betul. Nanti akan Ustadz Fuad bahas satu persatu. Yang pertama adalah waktu pagi hari. Oke. Mulai dari kita bangun sampai jam 12 malam. Kita ngapain saja? Sudahkah kita sholat subuh? Sudahkah kita sholat duha? Nah, atau membaca, belajar online, ikut Zoom, mengerjakan tugas. Dari sini kita tahu, oh ternyata pagi hari waktunya PJJ belajar dari rumah. Ternyata habis sholat subuh tidur lagi, akhirnya ikut Zoom nggak dinyalakan kameranya karena belum mandi, males mandi. Jadinya nggak mandi pagi, tapi jadinya mandi siang. Nah, rugi satu hal. Waktu mandi sudah terlewatkan. 2, belajar online-nya tidak sungguh-sungguh karena dalam kondisi tidak siap belajar. Kalau siap belajar itu ya belajar menggunakan waktu yang baik, mulai dari bangun tidur, mandi, persiapan seragam, alat tulis. Nah, jangan sampai tugasnya kita itu nggak dikerjakan, guys. Tugasnya numpuk. Nah, itu loh. Yang pertama pagi hari, wes gak sholat, gak melok Zoom, gak belajar, tidur terus nonton TV. Nah,
Jangan sampai kita menjadi rugi di waktu pagi hari ini. Yang kedua, waktu siang hari. Nah, mulai panas. Mulai jam 12 kira-kira sampai jam 3 sore. Yang paling penting ketika jam 12 itu sholat duhur tepat waktu. Sudahkah kita sholat tepat waktu? Nah, mari kita benahi yang belum tepat waktu. Kegiatan apa yang bermanfaat? Nah, menurutmu apa siang-siang? Apakah mainan? Nah, kita lihat. Apakah mau tidur sampai jam 3 sore? Kita lihat nanti kebiasaannya siapa. Atau jangan-jangan habis duhur, makan, mandi, tidur sampai jam 4. Masya Allah tidurnya sampai jam 4. Atau enggak gitu, jam 12 ketiduran, enggak sholat duhur atau sampai sore. Aku lupa mah ketiduran. Nah, jangan sampai kita terhasut apa oleh bermalas-malasan kita, enak-enak tidur. Nah, santai-santai malah tidur. Yang ketiga, waktu sore hari. Nah, waktu sore hari ini biasanya digunakan untuk bermain. Kita simak materinya. Mulai jam 3 sampai jam 6 malam maksudnya. Jam 6 mau maghrib itu. Sudahkah kita sholat asar tepat waktu? Jangan sampai kita nggak sholat asar karena kenapa? Main sepeda, main layangan, main di got. Nyari ikan main di got. Main sama temen. Sampai lupa gak sholat. Selanjutnya aktivitas apa? Banyak aktivitas di sore hari ini. Ada yang mengaji, ada yang les, ada yang olahraga, ada yang mainan, sepedaan, ada yang ke rumah teman, ada yang di rumah main HP sampai di kursi. Waktu sore hari ini apa? Kita harus gunakan sebaik mungkin karena waktunya pendek, guys. Yang waktunya ngaji, gunakan ngaji dengan baik, les belajar dengan baik. Kalau tugasnya tadi pagi belum selesai, bisa ditanyakan kepada guru les. Jangan sampai sudah sore kita tidak dapat apa-apa, guys. Apalagi nggak bisa sholat tepat waktu. Yang keempat, waktu malam. Inilah waktu malam. Mulai jam 6 sampai kita tidur sampai bangun lagi. Sudahkah kita sholat maghrib dan sholat isya tepat waktu? Dan bangun sholat subuh? Kok bisa? Ya harus bisa, jangan sampai kita nggak sholat isya, kita tidur. Nah, terus nggak belajar, nggak ngerjakan tugas, tidur. Jadi seharian isinya cuma tidur. Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, setiap waktu kita itu sangat penting. Setiap waktu diingatkan untuk sholat. Oh, tulisannya sampai keliru. Sholat. Nah, untuk sholat. Agar kita menjadi orang yang beruntung. Nah, maka dari itu, ya Mas Mbak, kita tahu bahwa sholat itu penting. Makanya, dalam surat Al-Asr itu dijelaskan bahwa ingat waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, orang yang tidak beruntung karena kita melalaikan sholat kita. Hal yang paling mudah adalah tidak menjalankan sholat atau gak usah sholat. Itu yang paling enak, guys. Maka dari itu, gunakanlah waktumu, jangan sampai terbujuk sholat jangan sampai terbujuk setan dengan cara gak usah sholat. Tidur terus, enak tidur. Makan, tidur. Akhirnya apa? Nggak dapat ilmu. Karena kita termasuk orang-orang yang rugi. Maka dari itu, pergunakanlah waktumu sebaik mungkin. Dari pagi bangun tidur sampai malam. Sampai bangun lagi. Ingat, sholat itu tiangnya agama. Wal asr. Ya, demi masa. Nah, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali dia yang beruntung dan kecuali dia yang beriman dan beramal soleh. Makanya dia beruntung, nggak rugi. Maka dari itu, tetaplah sholat tepat waktu. Itulah yang sulit. Nah, demikian
manajemen waktu atau mengatur waktu yang dapat Ustadz Fuad jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Jangan sampai kita merasa rugi karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.